Oke, 11 Agustus 2026 balik lagi di channel YouTube Nurul Fazli Raihan, dan kali ini ngeteknya masih abis pulang ngantor. Ntar jadi kayak perunggu ya. Perunggu kan di Instagramnya bionya itu kan band pulang ngantor. Nah, jangan-jangan nanti gue juga bikin ya kan, terinspirasi dari perunggu, YouTuber pulang ngantor. Nah, sekarang di jam 9 malam. Nah, ini masih mending ya. Biasanya kan jam 10 atau kalau udah deket-deket 10 kurang. Ini bener-bener jam 9 teng gitu ya. Mungkin walaupun tadi masih bisa dimaksimalin lagi, cuman jalanan hari ini nggak terlalu rame, cuman tetep namanya kita lagi di perjalanan ya udahlah, nggak usah buru-buru, karena output terakhirnya kan yang dipengenin adalah nyampe rumah dengan selamat, bukan nyampe rumah cepet-cepetan gitu kan. Nah, kebetulan juga motor tuh ya udah diisi bensin kemarin, jadi hari ini pulangnya tidak terlalu lama. Jadi kan waktu yang buat ngisi bensin tuh udah kemarin hari apa tuh, hari Senin gue pakai lah untuk ngisi. Udahlah, fullin aja, jadi besok nggak usah ngisi bensin lagi, karena kalau ngisi bensin pasti nyampe rumahnya lebih malam ya kan. Nah gitu, jadi sekarang cepet, dari sekitar 30 kilo perjalanan gue nyampe rumah sejam lah ya. Itu juga udah nyantai, udah kena lampu merah, dan alhamdulillahnya aja kalau ada macetnya nggak parah gitu ya. Ini macetnya kayak tiba-tiba ketemu lampu merah ya udah agak belakang tuh ngantrinya, tapi udah pas udah nyampe ujung lampu merahnya gue nggak kena lampu merah lagi, tetap masih bisa jalan. Enaknya gitu kali ya. Teman-teman gimana hari ini? Semoga sehat-sehat aja, jangan sampai ada yang sakit. Kalau ada yang lagi ulang tahun, gue mau ngucapin happy birthday, karena ini yang biasa gue ucapin kalau misalnya lagi siaran radio kan ya. Hati-hati di jalan. Kalau emang lagi dengerin ini lagi di mobil misalkan gitu ya, jangan lupa tuh seat beltnya dipakai, karena seat belt ada di situ tuh bukan gara-gara buat pajangan aja, tapi buat keselamatan kamu. Anjay, jadi inget deh, kangen deh. Mungkin kapan-kapan ya ada lagi yang mau nawarin kerjaan siaran radio gitu ya. Tapi ini untuk berita sepak bolanya mungkin tidak terlalu banyak ya. Yang gue lihat tuh kebanyakan adalah tim-tim udah mulai persiapan menjelang game week pertama di liganya masing-masing. Terus juga paling persiapannya kayak udah ada yang balik lagi buat latihan barengan sama tim, ada yang balik ke negaranya setelah tur pramusim, atau ada yang ngerilis jersey lagi, mungkin sekarang jersey ketiga atau jersey away kayak Como tuh ya, jerseynya putih, jersey ketiga apa away-nya gitu. Terus ada Borussia Dortmund juga ngeluarin jersey ketiganya warna hitam. Terus Real Madrid ngasih list pemain untuk musim 2026-2027 beserta nomor punggungnya. Nah, kayak biasa, Courtois nomor 1, Militao nomor 3, Huijsen yang habis main ke Bali nomor 4. Nggak tahu deh tuh ya, nanti dia soalnya sempat masuk story gitu kayak football Bali atau gimana gitu kan. Dia nyobain juga naik NMAX ya. Mungkin naik Gojek ya. Terus ada kiper yang kemarin sempat bersinar di FIFA World Cup 2026, yaitu Shion Suzuki, berkebangsaan Jepang, umur 23 tahun, sebagai goalkeeper, fix ke PSG dengan harga 35 juta euro, dibeli dari Parma. Tapi kayaknya Shion Suzuki ada kemungkinan bakal dipinjemin, dan yang tertarik ini ada Juventus. Terus ada siapa lagi nih ya? Ini banyak sih ya. Ada Jose Mourinho yang nerapin peraturan-peraturan baru di Real Madrid, dan ya ini sebagai seorang yang sudah makan asam garam di dunia sepak bola Eropa di kasta tertinggi, pasti dia lebih berpengalaman, lebih tahu, dan player-player bintang ini juga pasti bakal dengerin dia, karena udah proving dia menangin Champions League bareng Porto, bareng Chelsea, bareng Inter maksud saya gitu kan.
dan sudah menukangi banyak klub-klub besar di berbagai negara di Eropa kayak Inter, Chelsea, Roma, MU, Spurs, Real Madrid ini yang kedua kali ya. Dan apa aja sih aturannya nih katanya ya. Pemain itu diwajibkan buat sarapan dan makan siang bersama di training centernya Real Madrid yaitu Valdebebas. Dan ini merupakan metode bonding yang Mourinho bawa culture-nya dari Benfica. Terus untuk menu sarapan dan juga cemilan sore itu disusun secara ketat sama staf klub dan juga nutrisionis Real Madrid. Nah, ini dibilang buat ngemaksimalin performa player dan bukan lagi bisa seenaknya makan apa aja. Nah, ini kayak bakal diturutin. Kenapa? Karena yang sebelumnya makannya seenak jidat aja, Real Madrid nggak bawa gelar apa-apa nih udah 2 musim. Nah, jadi ini ya emang keseriusan dari tim perlu banget. Dan Jose Mourinho dia terkenal memang pelatih yang ngebawa piala trofi ke tim yang dilatih. Ada Roma menang Conference League ya kalau nggak salah. Terus ada Spurs yang waktu itu udah sampai final tapi sayangnya dia dipecat. Ada MU juga udah lama nggak menangin piala, waktu itu Mourinho kesana menang juga tuh kan piala. Terus ada peraturannya pemain harus nyampe di training center itu minimal 1 jam sebelum latihan. Dan kalau terlambat kena fine atau hukuman dengan sesi latihan gym sendirian. Jadi nggak ikut barengan sama teman-teman di lapangan. Terus juga pemulihan atau misalnya recovery itu harus dilakukan di fasilitas klub dengan pengawasan staff yang ketat. Jadi nggak boleh tuh katanya kalau misalnya oh ya udah kan gue sakit nih, gue recovery di negara asal gue aja, gue mau balik ke Prancis gitu, nggak boleh, harus tetap stay di Spanyol atau lebih ketatnya lagi di training center gitu kan. Ya ini mau kalau Jose Mourinho yang bilang sih dia bakal nurut-nurut aja. Kalau yang bilang Arbeloa, nah pada kesel pasti kan. Terus ada Chelsea yang ngeloan Philip Jorgensen ini ke RC Strasbourg. Dan kalau kita tahu ini dia sebelum dibeli Chelsea itu merupakan kiper dari Villarreal ya. Nah itu dia tuh bersinar lah, nilai rapotnya bagus di musim ketika itu sebelum Chelsea beli ya. Dengan save terbanyak di La Liga saat itu. Terus dibeli Chelsea, tapi pas di Chelsea dia cuman jadi kiper lapis 2 atau gagal ngegeser posisinya Robert Sanchez. Karena Robert Sanchez yang kita tahu walaupun dia ngebadut gitu ya, esentrinya kecil, jadi suka ada misleading buat terjadinya gol dari lawan. Tapi Robert Sanchez tuh punya kayak misalkan passing sukses terbanyak by goalkeeper di Premier League gitu kan, passingnya nyampe, jadi bener-bener dia tuh nyaman banget buat mainin bola, composure-nya tinggi gitu kan, tapi tetap aja kadang refleksnya suka lucu, atau ketika harusnya dia lompat dia malah lompat gitu kan. Nah tetap aja Philip Jorgensen yang dikasih kesempatan nggak bisa nih melampaui performanya seorang Robert Sanchez pada saat itu. Padahal dia juga dimainin kayak misalkan di FA Cup, di Carabao Cup gitu kan. Mungkin dia olah bolanya tuh nggak semantap Robert Sanchez. Nah sedangkan sekarang kiper Chelsea itu ada Mike Penders yang dimana terbukti di Strasbourg itu untuk holding the ball atau memainkan bola di kakinya itu mungkin bisa dibilang bisa satu level di bawah Robert Sanchez. Kadang dia keluar dari area goalkeeper itu lebih maju lagi. Mirip-mirip sama kayak siapa namanya, Manuel Neuer ya. Ini siapa tahu ya mantan pelatih kipernya Manuel Neuer yang dibilang sahabatnya juga si Toni Pavlovic gitu ya. Bisa kali itu dijadiin coach goalkeeper Chelsea. Kalau misalnya gajinya mahal nggak apa-apa lah, orang dia udah goalkeeper
coach yang bintang 5 lah kalau misalnya di Football Manager ya. Dan terbukti dia ngelatih Manuel Neuer dengan performanya Manuel Neuer yang semaksimal itu di lapangan kan. Nah ini kita lihat aja nih, another Chelsea Belgian goalkeeper gitu ya. Terus Chelsea juga mempertimbangkan kalau misalkan Michael Modric yang habis comeback lagi ke Chelsea setelah di-ban selama 2 tahun akibat doping gitu kan. Buat di loan biar bisa main secara reguler dari ban kemarin. Dan banyak nih klub-klub dari Italia ataupun sister klubnya Chelsea yaitu RC Strasbourg yang jadi pilihan. Namun Michael Modric nih belum tahu dia mau kayak gimana untuk masa depannya. Dia mau memperjuangkan di Chelsea atau ya udah gue pinjemin aja, karena banyak banget opsi nih. Misal Pedro Neto tuh lagi ditaksir sama Spurs apa Manchester City, harganya Chelsea bilang kalau lo mau beli ya 70 pound sterling tuh udah mantep lah gitu kan. Kalau misalnya sampai Pedro Neto cabut ya udah berarti Modric ada dong posisinya. Cuman kalau misalnya Pedro Neto stay berarti kan kayak Chelsea over player nih buat attacking player. Ya udahlah nanti kita lihat aja gimana. Udah segitu dulu ini untuk video kali ini, dan gue masih di YouTube Partner Program yang dimana untuk di sesi kali ini pasti gue harus ngadain product tagging selama 14 hari ke depan. Gue sih mau nawarin ini gue pakai yaitu TWS dari Soundcore yang R50i NC. Nah ini udah awet banget sama udah gue pakai sedari 3 tahun berarti ya. Dan nextnya mungkin gue mau beli yang versi update-nya yaitu R60i NC. Nah harganya sih agak beda-beda tipis, 150-an selisihnya ya. Nah teman-teman juga mau beli mungkin entah yang 50i NC atau yang lebih upgrade-nya yaitu 60i NC. Nah cari sendiri aja. Oke deh segitu dulu. Thank you so much yang udah dengerin dari awal sampai akhir ini. Jangan lupa di subscribe, di like juga, di share ke teman-teman kamu, di komen karena pasti gue bales. Mau di video-video yang lain juga boleh, mau di short-short yang lain juga boleh. Nanti gue maksimalkan ya untuk bikin kontennya. Dan segitu dulu aja. Thank you guys. Have a nice day everyone and God bless you all. Bye.